الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Munawir yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Senang sekali saya Abe Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dan pemirsa yang ada di studio dalam acara dan program Cahaya Hati Ramadan spesial mengenang guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Insya Allah mudah-mudahan siang ini di bulan yang penuh rahmat dan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga saya selalu mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Sebelum kita lebih dekat lagi berbicara mengenai guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, mari sama-sama kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Haji Zainuddin MZ, sosok yang hingga saat ini bahkan belum bisa ada yang menggantikan dirinya. Pola bahasa, gerak tubuh, dan cara bertutur yang sangat menyentuh hati serta bersahabat bagi umat muslim. Kepergiannya yang begitu tiba-tiba mematahkan hati umat. Pria kelahiran Jakarta 2 Maret 1952 ini memanglah berbeda. Banyak yang mengatakan dai sejuta umat ini satu orang, namun dapat mewakili banyak pemuka agama. Dalam seni orator, mungkin ia belajar dari Bung Karno. Nilai Islam dalam dakwah, Kiai Haji Zainuddin MZ belajar dari Kiai Haji Idam Khalid. Dalam seni berbahasa dan retorika, Kiai Haji Zainuddin MZ berguru otodidak dari pemikiran Hamka. Dan keberaniannya mengkritik apapun, Kiai Haji Zainuddin MZ belajar dari Kiai Haji Syukron Makmun. Satu hal yang sangat menyentuh. Kiai Haji Zainuddin MZ sangat menerapkan prinsip, apapun yang disampaikan haruslah dengan hati. Banyak racun bermerek madu. Banyak racun bermerek kita terpedih, terbuka.
Kiai Haji Zainuddin MZ bukanlah mubalik biasa. Kata luar biasa bahkan tidak cukup menggambarkan dirinya. Perjalanannya untuk sampai di titik ini bukanlah hal yang mudah. Jatuh bangun telah dilaluinya. Bahkan tidak banyak yang tahu jika Udin, panggilan kecil Kiai Haji Zainuddin MZ, tidak tumbuh dengan mudah. Bahkan beliau sempat berhenti sekolah untuk membantu orang tua berdagang nasi uduk. Kecintaannya akan pendidikan dan keinginannya yang tinggi untuk menimba ilmu membuat dirinya sering mengintip anak-anak di sekolah Islam. Bak rezeki tidak kemana, aksinya ternyata mengundang rasa penasaran seorang guru dan membuahkan buah yang amat manis. Hingga Udin dapat melanjutkan pendidikannya di Madrasah Darul Ma'arif milik Kiai Haji Idham Khalid. Tidak hanya bersekolah di sana, sosok Kiai Haji Idham Khalid juga menjadi salah satu orang yang membuat tekadnya semakin besar untuk menjadi sosok yang luar biasa. Hingga akhirnya beliau dapat lulus aliyah dan melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Usahanya tidak kenal lelah, menjadikan Udin kecil berubah menjadi sosok Kiai Haji Zainuddin MZ yang kita kenal hingga saat ini. Sampai jumpa di surga Allah kelak. Ilmu dan sosokmu akan selalu kami kenang. Pemirsa, dimanapun berada, cuplikan barusan menambah rasa rindu kita kepada sosok kiai yang begitu karismatik. Kiai yang begitu santun dan kiai yang begitu menyejukkan setiap ceramah-ceramahnya. Dan hari ini kita bisa menggugah hati kita dengan melihat cuplikan beliau. Sebelum saya ke Kiai Fikri sebagai anak daripada guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ, saya melihat saat cuplikan ini sedang berlangsung, Kiai Munawir seperti berlinang air mata. Ada apa dengan linangan air mata yang sempat diteteskan oleh Kiai Munawir? Izin Kiai Munawir, apa yang membuat Kiai Munawir sedih, menangis, seolah-olah ada sesuatu yang akan disampaikan di momen yang begitu spesial dalam mengenang Kiai Haji Zainuddin MZ ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, idola sekaligus pernah sekaligus bertemu, dan pertemuan itu memberikan motivasi terhadap saya. Walaupun hanya cuman sekali dalam kehidupan saya, 2 kali dalam satu panggung sama beliau. Saya banyak orang yang saya fan, tapi nggak tahu kenapa seolah-olah ilmunya itu bisa nyambung banget. Di samping dengan guru-guru saya yang kemarin saja juga baru meninggal, belum ada seminggu. Ya. Kiai saya itu bilang, itu sebelum meninggal kurang 2 hari, saya ngisi khaulnya beliau. Nah, kepingin bertemu dengan santrinya. Kalau bisa kumpul semuanya santri saya, barangkali nggak bisa ketemu dengan saya. Malam saya ceramah, hari Rebonya itu meninggal. Dan saya pulang udah sampai Ciawi. Nah, sama dengan almarhum Zainuddin MZ. Yeah. Jadi dari segi retorikanya, walaupun saya tidak persis, tapi membuat saya tersugesti sama beliau, entah kenapa bahasanya itu enak banget diterima. Dan ketika saya berdua duduk bareng, dia mempersilahkan saya suruh naik duluan. Masya Allah. Terkadang kan kalau ustadz-ustadz yang merasa tersaingi gitu loh. Iya. Dia saya suruh naik, 10 menit saya naik. Iya. Sampai begitu saya setelah selesai ceramah, saya duduk di sampingnya. Beliau mengatakan, baru kali apa ini nasihat saya beliau buat Kiai Munawir? ada saingannya gitulah. Nah, kalau ngelihat putranya, Masya Allah putra-putranya ya Allah. Jadi kalau terdengar suaranya saja udah ternyuh aja gitu loh. Dan juga di copy paste-nya ceramah beliau sama siapa saja itu luar biasa, mudah sekali dicerna. Itulah yang menjadikan saya termotivasi segala cara dia penyampaiannya. Kalau ilmunya, kalau saya mah jauh itu kalau ilmunya. Karena apa? Saya memandang retorika beliau se-Asia pun juga tidak ada yang bisa menyaingi beliau. Itu karena dari anak-anak, remaja sampai dewasa itu kalau ceramah
bisa merasapi semuanya. Saya 82 nih di samping radio, dulu namanya Radio Cawang, dan juga mudah-mudahan almarhum ini menjadikan Allah tempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah, dan juga Amin. saya nitip salam buat guru saya Ki Mukhosis Nur pun juga, Amin. karena sebab saya bisa hadir, teman-teman kumpul semuanya, saking bahagianya. Kalau saya sih mu'alak keilmuannya munasabah biar keilmuan saya nyambung dengan para kiai-kiai saya gitu. Amin, amin. Seperti Terima kasih Ki Munawir, Masya Allah. Ini adalah bentuk cintanya Ki Munawir terhadap sosok almarhum Ki Haji Zainuddin MZ. Satu pertanyaan lagi. Perasaan apa yang Ki Munawir rasakan ketika ketemu dengan sosok idola Ki Zainuddin MZ? Termasuk pada waktu itu kan saya jadi panitia juga. Begitu ketemu, ya Allah, itu terngiang, terbayang. Bukan hanya jasadnya saja, tapi keilmunya itu. Beliau menyampaikan begini. Ya kalau bahasanya saya bisa sedikit nggak ngikutin bahasanya beliau begini. Suaranya gitu ya. Misalkan saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa di seluruh tanah air itu. Yeah. Cuman kalau sampai habis ya nggak bisa. Gitu. Gitu. Iya benar. Ya, kalau sampai habis nggak bisa. Cuman hanya sepotong-sepotong saja biar buat kolaborasi dengan indahnya bahasa penyampaian kepada jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Guru Kiai Munawir. Pemirsa semua, tak ada satupun kalimat yang bisa menggambarkan keluar biasaan sosok almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang begitu luar biasa sampai beliau pun mendapatkan gelar dari masyarakat dai sejuta umat. Seperti apa langkah kiprah dakwah beliau dari mulai kecil, beranjak dewasa, remaja, sampai sukses menjadi seorang dai besar. Alhamdulillah, cahaya hati Ramadan hari ini kedatangan putra beliau Kiai Haji Fikri Haikal MZ yang insya Allah guru kita akan memaparkan bahwa suksesnya beliau apakah memang dari awal ataukah seperti apa. Kita langsung kepada guru kita. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Sehat Guru. Sehat, alhamdulillah. Ramadan ini berkah Guru. Alhamdulillah, terima kasih kami cahaya hati mengucapkan Guru bisa hadir kembali untuk bisa mengenang kembali perjalanan ayahanda tercinta. Guru, mengingat dari ayahanda ini adalah sosok yang begitu luar biasa, dikenal dengan dai sejuta umat. Apakah memang dari mulai masa kecilnya ayahanda ini sudah hidup dalam keadaan senang, sudah hidup dalam keadaan yang bergelimang harta, sehingga segala sesuatunya mudah didapat oleh ayahanda? Monggo Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ lahir dari pasangan suami istri. Bapak beliau bernama Turmuzi, ibu beliau bernama Zainabun. Lahir pada tanggal 2 Maret 1952. 52. Konon kata nenek saya, Ibu Zainabun, almarhumah, ketika beliau mengandung Kiai Zainuddin itu sekitar umur 6 bulan, bapaknya udah meninggal. Ya Allah, innalillahi. Dengan kata lain, Kiai Zainuddin MZ lahir ke dunia nggak sempat lihat muka bapaknya. Allahu Akbar. Lahir sudah jadi yatim. Masa kecil tahun 50-an sungguh sangat tidak menyenangkan. Sama seperti masyarakat lainnya. Beliau anak laki satu-satunya harus membantu ibunya dalam mengais rezeki mencari nafkah. Tadi VT-nya sudah kita lihat. Beliau membantu sang ibu untuk berdagang nasi uduk. Allah. Karena di tanah Betawi paling banter waktu itu dagang juga cuma bisa dagang buah dan dagang nasi uduk. Masa kecil beliau membantu ibunya dalam rangka mengais rezeki. Tetapi niat
dan keinginan untuk sekolah besar dan menggembu. Setelah selesai jam 9 pagi, katanya diceritakan oleh nenek saya, Kiai Zainuddin MZ almarhum senangnya itu naik ke meja kalau udah selesai dagang, pulang ke rumah naik ke meja, pidato sendirian. Memang sudah kelihatan. Ada mustaminya nggak ada jamaahnya nggak? Nggak ada apa-apa. Senangnya tuh naik ke meja lalu menjadi orator. Oh, Itu dari kecil siap guru. sudah kelihatan katanya. Ah. Nah, keinginan untuk bersekolah besar. Cuma karena ngebantu sang ibu, beliau tidak bisa berbuat banyak. Selesai membantu ibunya berdagang, beliau ngintip-ngintip di jendela sekolah di daerah Gandaria untuk mendengar penjelasan dari para guru-guru yang mengajar di kelas. Jadi Kiai Zainuddin nih dengerin dari balik jendela sekolahan sambil memperhatikan guru menerangkan pelajaran. Masya Allah. Saya ingat betul Siap guru. ada yang ikut membentuk karakter Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Ketika Kiai Zainuddin MZ kecil sedang mendengarkan penjelasan guru yang ada di dalam kelas. Selesai guru itu memberikan penjelasan, ini guru keluar. Nemuin. Kiai Zainuddin dipanggil sama guru tersebut. Sini kamu. Nama kamu siapa? Ya itu tadi fitinya yang kita saksikan. Di Betawi itu nama Zainuddin diringkes-ringkes aja, dipanggilnya Udin. Jadi panggilan kecilnya Udin? Memang Udin. Oh, Masya Allah. Namanya Zainuddin. Bukan Zai berarti Udin ya? Panggilannya Udin. Guru tersebut adalah Allah yarham Kiai Haji Lamri Ziddi. Beliau seorang ulama asal Kalimantan. Ditanya oleh Kiai Lamri Ziddi, kamu mau sekolah? Mau guru. Ah, kalau kamu mau sekolah, besok ikut saya. Kata Kiai Zainuddin, cuma saya nggak punya seragam, saya nggak punya sepatu. Memang kalau datang dengerin guru lagi ngajar di sekolahan itu tuh, Kiai Zainuddin nyeker, ngerti nyeker? Tahu ibu nyeker tahu. Apa namanya? Nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Ya baru selesai bantuin ibunya, terus langsung ngintip-ngintip pelajaran di sekolah itu. Ada sekolahnya di Gandaria, Jakarta Selatan itu. Kata Kiai Lamri Ziddi, kalau memang kamu mau sekolah, besok kamu kesini lagi terus ikut saya. Besok Kiai Zainuddin datang. Kiai Lamri Ziddi setelah selesai memberikan pelajaran di kelas, lalu membawa Kiai Zainuddin MZ ke Darul Ma'arif, Cipete, Jakarta Selatan. Sebuah perguruan Darul Ma'arif, pimpinannya Allah yarham Kiai Haji Idham Khalid. Beliau 3 kali menjadi ketua umum PBNU. Didaftarkan Kiai Zainuddin di situ. Guru. Kata Kiai Lamri Ziddi, kamu sekolah di sini saja. Semua administrasinya sudah saya bereskan, pokoknya kamu tinggal masuk, ikuti pelajaran. Walhasil, kata teman-teman sekelasnya, Kiai Zainuddin MZ memang dari masih sekolah sudah kelihatan talentanya. Dahulu itu tahun 60-an sanawiyah, aliyah bisa lengkap Ustadz Abai. Oh, jadi enggak kayak kita 1, 2, 3 gitu enggak guru? Ya, jadi kalau dia bisa mengikuti ujian kelas 1 dan kelas 2, dia lulus, dia loncat jadi kelas 3. Langsung. Begitu ya Bu ya? Masya Pernah Allah. ngalamin juga nih ibu-ibu nih pasti. Jadi Kiai Zainuddin itu sanawiyah aliyah nyaris ditempuh periodenya cuma 3 tahun. Karena loncat-loncat itu. Loncat-loncat tadi itu guru. Loncat-loncat itu. Kemudian dari perguruan Darul Ma'arif
santri-santrinya itu, pelajar-pelajarnya itu dikirim ke masyarakat untuk menyampaikan khutbah-khutbah Jumat, tausiah-tausiah Ramadan, lalu organisasi digembleng juga di perguruan Darul Ma'arif Kiai Idham Khalid. Dari situlah kemudian talenta orasinya terlatih. Masya Allah. Beliau mahir, kemudian beliau menguasai, dan pada akhirnya jabatan OSIS ketika itu Guru. diserahkan kepada Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Alhamdulillah. Dan konon katanya semasa Kiai Zainuddin MZ ketua OSIS, kalau sekarang lah di Ya, Guru, perguruan ya. Darul Ma'arif, itu bahasanya menggunakan dua macam bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Benar, Guru. Saya itu kalau ikut perjalanan dakwah ke luar negeri menemani Kiai Zainuddin MZ, memang takjub. Iya, Ustaz Guru. Abai. Iya, Guru. Kalau ke Timur Tengah beliau sangat fasih Bahasa. dengan bahasa Arabnya. Kalau ke Eropa, kami pernah ke Amerika, beliau sangat fasih juga bahasa Inggrisnya. Kiai Munawir. Jadi kalau ceramah di luar negeri beliau dengan bahasa Inggris. Ya, Gitu, Guru. rupa-rupanya itu semua beliau dapatkan dan terlatih di perguruan Darul Ma'arif. Masya Allah. Jadi memang ketika beliau kecil sampai beliau sekolah, bahkan sampai di Yayasan Perguruan Darul Ma'arif, bahkan sampai kuliah di IAIN. Sekarang UIN ya. Iya, UIN Jakarta. Dulu di IAIN namanya, beliau berhasil menyabet gelar sarjana muda. Sarjana muda, Guru. BA waktu itu gelarnya. Itu sepanjang sekolah beliau nyari uang sendiri untuk membiayai pendidikannya. Dengan apa itu, Guru? Nih saya kasih tahu tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Saya kasih tahu nih tapi jangan bilang Gimana siapa-siapa. ceritanya? Kiai Zainuddin MZ itu membiayai pendidikannya pakai keringatnya sendiri. Beliau kerja. Kiai Zainuddin MZ pernah dagang koran. Kiai Zainuddin MZ pernah dagang es. Kiai Zainuddin MZ pernah jadi kuli, jadi tukang ngenaikin bangunan. Demi apa? Mengais rezeki yang halal untuk membiayai pendidikannya. Karena memang beliau ingin sekali punya ilmu dan menerapkan ilmunya. Insyaallah nanti kita lanjut. Masya Allah, Guru, menarik sekali, Guru. Jangan dilanjutin dulu, Guru. Setelah ini kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana. Pemirsa semua, makin menarik cerita apa yang telah diceritakan. Ini sangat menguatkan kembali, mengenang kembali, dan menambah kangen kita kepada almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Jangan kemana-mana, tetap di Cahayati Spesial Ramadan, mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Sama yang dagang dia bisikin. Sedang enaknya lo dagang, gue beli lagi banyak-banyak, sembayang mah ada besok. Sama yang kerja, oh jangan ditinggal ini kerjaan, tanggung, sembayang masih ada besok. Andai kata kita berhasil, kita tinggalkan kesibukan, lalu kita pergi sholat, apa iblis diam, setan tenang? Tidak, masih dia bisiki kita. Iya kalau mau sembayang ya sembayang aja buruan udah. Nah, yang mau belanja, yang menunggu, bukan main. Atau kalau itu kita berhasil cegah, ruku tertib, ada tumak nina, sujud bagus, iblis masuk lagi. Yang timbul apa? Ujub, sombong kepada diri sendiri. Begitu rapi sembahyang, lo ya pada kita sembahyang apaan lo? Gua nih. Itu sudah perangkap iblis. Kembali lagi di Cahaya Hati Spesial Ramadan, mengenang guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang Masya Allah dari cuplikan tadi menggetarkan kembali hati kita. Di tengah-tengah kita di segmen selanjutnya ini kita kedatangan guru-guru kita semua yang insya Allah akan berbincang dengan kita semua lebih dekat
tentang almarhum yang pernah bersama mereka selama dalam perjalanan kehidupannya. Hadir di tengah saya ada Kiai Syahdan. Assalamualaikum Kiai Syahdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abai. Masih puasa guru? Alhamdulillah, doain guru. Alhamdulillah. Ya. Ketika cuplikan ini sedang berlangsung tadi guru, saya melihat guru berkaca-kaca. Ya. Menggambarkan sesuatu yang begitu dalam nampaknya. Apa ada kenangan yang begitu luar biasa sehingga guru saya lihat sampai betul-betul berkaca-kaca. Ya. Ada apa sebenarnya guru? Ya Ustadz Abai, saya berangkat dari keluarga bukan siapa-siapa Ustadz Abai. Baik guru. Saya dari keluarga yang nggak punya, bahkan nggak ada keturunan dari saya, keturunan saya yang kiai. Gak ada Ya, yang guru. jadi guru, kiai, jangankan kiai jadi guru aja nggak ada. Mungkin masyarakat di tempat saya menganggap ya sebelah mata lah dengan keluarga saya, dengan apalagi dengan orang tua saya, bicaranya pun cadel. Kita bukan dari keluarga yang terhormat, bukan dari keluarga yang mulia, biasa-biasa saja, bahkan cenderung dianggap sebelah mata Ustadz Abai. Maka begitu saya mondok, ya, ketemu dengan putranya almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, Allahu yarham, masya Allah. Yang mana guru? Kiai Fikri kah? Kiai Fikri. Iya guru. Kiai Fikri luar biasa. Saya dipertemukan dengan beliau dan entah itu Kiai Fikri itu masuk di pondok saya itu di Asidikiyah itu kelas 2. Begitu masuk kok yang dekatnya sama saya begitu. Masya Allah. Padahal di gitu kelas itu banyak. Lalu saya pertama kali diajak ke rumah beliau itu almarhum udah tenar banget. Iya guru. Masya Allah, siapa yang ingin tidak diajak oleh putranya almarhum ulama besar, diajak nginep segala. Masya Allah. Masya Allah. Saya dikasih amalan juga nih, amalan Baba dikasih sama Allah. saya di kamar Al-Mukarram Ustadz Fikri Haikal begitu kan. Bahkan kemudian berkali-kali kita udah jadi teman akrab begitu kan. Sehingga Betul. saya terinspirasi betul. Ya. Betul guru. Mungkinkah saya orang biasa yang tidak punya keturunan orang alim, keturunan kiai, keturunan para guru. Bisa seperti Al-Mukarram, bisa seperti almarhum. Ada keinginan kuat guru ya. Masya Allah luar biasa. Kita iri, saya irit dulu. Siap. Dengan Al-Mukarram Ustadz Fikri Haikal. Makanya saya terobsesi kaset-kasetnya saya dengerin. Ada kaset-kasetnya guru? Semuanya langkahnya saya tiru, Masya Allah. Masih hafal judul-judulnya guru? Kaset-kaset beliau? Kenapa? Kaset-kaset almarhum masih hafal judulnya? Ya, ada yang namanya pilar-pilar dunia ya, seri 1, seri 2. Ketika doa tidak terjawab. Iya. Kemudian ada yang namanya puasa. Iya guru. Kemudian ada lagi judi ya, yaitu. Kemudian apa lagi itu banyak ya. Baik, baik. Itunya. Nah, begitu sangat ingin saya terobsesi dengan beliau begitu. Masya Allah luar biasa takjimnya saya. Ya, alhamdulillah. Allah beri rizki saya yang luar biasa. Allah karuniakan saya luar biasa kesempatan yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain. Apa itu guru? Saya didatangi oleh Kiai Jainuddin MZ. Allahu Akbar. Maksudnya didatengin gimana guru? Allahu Akbar. Seperti apa guru? Maksudnya didatengin apa guru? Saya Ustadz Abai. Iya guru. Sebelum didatengin memang saya udah ceramah sedikit-sedikit, tapi saya biasa-biasa saja. Tapi begitu didatengin, saya diajarin sama beliau, dititipkan oleh beliau bagaimana retorika dakwah, ilmu-ilmu dakwah. Saya diajarin ini, jangan begini, ini begitu. Masya Allah kerasa banget di dalam hati saya. Maka setelah mimpi itu Masya Allah luar biasa. Saya seperti ada yang bimbing. Guru didatengin sama Kiai Zainuddin MZ melalui mimpi. Iya, Kiai. Allahu Akbar. Apa rasanya saat itu yang guru? Masya Allah luar biasa. Guru yang kita muliakan, yang kita idolakan, yang kita cintai, begitu datang dalam mimpi kita, Allahu Akbar, nggak bisa terlukiskan. Saya langsung sujud syukur itu pada Allah. Masya Allah. Kok bisa almarhum memilih saya gitu Ustaz Abai? Dari keturunan yang tidak berilmu, dari keturunan yang bukan siapa-siapa, tapi saya bisa dipilih oleh Al-Mukarram. Masya Allah. Ditalaki langsung oleh Al-Mukarram. Saya cerita ke Al-Mukarram Ustadz Fikri. Masya Allah kata beliau, aneh aja nggak dapet yang begitu, ente luar biasa dapat. Masya Allah. Allahu Akbar. Lalu apa
yang nggak bisa guru lupain selain mimpi tadi? Adakah nasihat-nasihat beliau yang langsung guru dengar sendiri dari almarhum? Iya. Beliau menitipkan ke saya dulu saya sama Ustadz Fikri Haikal kebetulan membuat Yayasan Kreasi Muda. Ya, kita bagaimana sama beliau juga Al-Mukarram Ustadz Fatullah, bagaimana kita membangun dan membina para pemuda ketika itu, ya baik dalam bidang seni, dalam bidang agama, segala macam. Al-Mukarram Allahu Yarham Kiai Jainuddin MZ titip kepada kita, bangkitkan pemuda, jagain pemuda. Cuma 2 kata itu beliau menyampaikan, ya karena memang beliau orang yang sibuk, yang jarang sekali kita ketemu, walaupun kita sering ke rumah beliau, tapi jarang ketemu. Tapi begitu ketemu, beliau ngomong sedikit tapi dalam luar biasa. Masya Allah. Jagain anak muda, bangkitkan anak muda, Masya teruskan Allah. perjuangan begitu. Allahu Akbar, luar biasa. Begitu sangat membuat guru akhirnya menjadi sesuatu yang sampai saat ini bisa meneruskan daripada dakwah guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin Ajaib. Saya ke Kiai Fatullah dulu. Kiai Fatullah, kita tahu betul kalau Kiai Fatullah adalah salah satu keluarga. Masih ada ikatan keluarga dengan almarhum. Kita para pemirsa semua pengen tahu sejauh mana kehidupan Kiai Haji Zainuddin MZ semasa hidupnya saat di bulan Ramadan. Seperti apa beliau, Kiai? Baik Ustadz, Alhamdulillah para pemirsa Cahaya TV di mana saja berada, ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Saya memang secara biologis masih ada hubungan keluarga, namun secara ideologis saya lebih punya kedekatan dengan almarhum. Baik, Guru. Karena sejak kecil, sejak SD, sejak ibtidaiyah, saya belajar langsung kepada beliau. Belajar langsung kepada beliau. Alhamdulillah. Ya, dari semua pelajaran-pelajaran, mulai dari tauhid, akidah, tentunya juga tentang retorika dakwah. Sampai-sampai pada saatnya saya dikirim oleh beliau, bahkan beliau sudah menganggap saya sebagai anak. Iya, Guru. Ya, sama dengan sejajar dengan Ustadz Fikri. Masya Allah. Ustadz Sahdan ini tahu betul. Alhamdulillah. Jadi kemana-mana saya selalu diajak oleh almarhum. Baik, Guru. Beliau mengajarkan pelajaran yang paling dasar sampai paling atas. Baik. Seperti apa itu, Guru? Dan kalau beberapa waktu yang lalu ada salah seorang guru kita Ustadz Munawir begitu cinta dengan beliau mengkoleksi kaset-kaset beliau itu Ustadz. Itu yang mustaminya pendengarnya seperti ibu-ibu itu saya yang mengkoordinir. Ya. Mulai dulu belum ada televisi swasta yang banyak. Iya, Guru, benar. Ya, baru di studio. Jadi di studio itu sebagaimana tadi Ustadz Sahdan menjelaskan dari berbagai judul. Dari mulai judul pertama Benar. sampai akhir itu saya mengkoordinir teman-teman anak-anak muda tuh yang Alhamdulillah. menjadi mustaminya. Tahun itu ya, Guru ya? Iya. Kami yang diminta oleh beliau sekaligus juga kami secara pribadi membawakan kitab-kitabnya. Membawakan kitab-kitab beliau. Jadi yang luar biasanya almarhum itu cukup garis besarnya. Kitab besarnya dibawa, tapi beliau pernah satu hari sebelum rekaman itu dengan beberapa judul itu, ya setiap kali rekaman ada 4-5 judul. Baik, Kiai Fatullah. Lalu beliau memerintahkan saya garis besarnya saja. Iya, siap. Salah satu misalnya contohnya adalah tentang puasa dan keutamaan Ramadan. Baik, Guru. Ya, beliau mendiktekan saya tulis ya materi pertama tentang alasan atau dasar daripada ibadah puasa. Baik, Guru. Tulis saja. Kemudian yang kedua hikmah puasa. 3 keutamaan bulan Ramadan. Iya, Guru. Mengapa saya katakan tadi luar biasa?
itu nanti spontanitas saja. Beliau tidak tulis semua, hanya garis besarnya, tapi beliau begitu lancarnya, Langsung begitu, ngalir aja gitu Guru. iya, dan kontekstual sekali. Masya Allah. Itu yang saya luar biasa. Langsung pada peristiwa atau keseharian kebiasaan beliau di bulan Iya. suci Ramadan, Ustaz. Utamanya selamanya Sampaikan. bulan Ramadan Guru Iya. ya. Saya kalau melihat kegiatan beliau di bulan Ramadan sungguh sedih. Bagaimana Guru? Mengapa sedih? Baik. Karena tidak ada waktu lowong. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu lowong. Masya Allah. Terutama malam. Mm-mm. Jam 4 begini beliau sudah harus berangkat mengisi tausiah buka bersama, bukber. Masya Allah. Selanjutnya setelah buka bersama ya pasti makan waktu yang panjang, makan gak buru-buru pulang. Ke tempat acara berikutnya yaitu tarawih, ceramah tarawih. Setelah ceramah tarawih nanti apalagi di penghujung Ramadan tuh 10 terakhir beliau mengisi ceramah-ceramah nuzulul Quran. Masya Allah. Itu sampai jam 2, sampai jam 3. Mm-mm. Kadang-kadang beliau itu kan ada siaran langsungnya di televisi. Siap Guru. Ya, siaran langsung di televisi. Jam 3 harus sudah ada. Makanya ketika akhir-akhir hayatnya beliau tidak bersedia live di TV swasta kecuali typing di sahur itu. Oh, baik. Guru. Ya. Dan di tengah-tengah kesibukannya itu beliau mengkaji kitab terus. Baca kitab. Belajar kitab terus Baca Guru. kitab terus sampai waktu subuh. Kebetulan di kediaman almarhum depan rumah di Jalan Haji Aom, Gandaria, Kebayoran Baru. Ada masjid ya yang beliau pimpin. Ya, masjid beliau. Itu beliau wakafkan waktunya untuk kuliah subuh terus. Masya Allah. Kalau beliau tidak keluar kota. Mm-mm. Karena kalau di Jakarta beliau tidak mau menerima undangan untuk kuliah subuh. Masya Allah. Biarin ustadz-ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain. Kecuali undangannya keluar kota. Jadi waktu beliau itu habis dengan dakwah. Masya Allah. Tapi tidak ketinggalan, tetap kajian kitabnya beliau persiapkan betul. Ceramah yang 30 hari selama Ramadan dipersiapkan betul dengan membaca kitab menjelang subuh. Dari sahur menjelang subuh. Masya Allah. Sampai subuhnya pun beliau laksanakan kuliah subuh sampai paling cepat atau paling sebentar setengah jam. Terima kasih kira Kiai gitu, Ustaz. Fatullah. Masya Allah begitu luar biasa. Kesibukan beliau selama bulan suci Ramadan diisi dengan banyak membaca, banyak mengkaji, banyak memahami pelajaran. Dan waktu yang beliau keluarkan dan korbankan selama Ramadan diisi banyak manfaat untuk terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia. Subhanallah, itulah sosok beliau yang terus memberikan inspirasi buat kita semua. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Al-Habib Muhammad Sahab. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati spesial mengenang Kiai Haji Zainuddin MZ. Kembali lagi di Cahaya Hati Ramadan spesial mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Masya Allah, tayangan tadi mengingatkan kita kembali begitu luar biasanya gaya dan retorika beliau dan penyampaian beliau yang begitu menyejukkan dalam pesan dakwah yang luar biasa.
Insya Allah hari ini kita kedatangan guru kita Al-Habib Muhammad Syahab yang insya Allah beliau pun akan menyampaikan tausiah dengan tema membangun akhlak dalam dakwah. Fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Insyaallah semuanya yang mendapatkan nikmat bisa cut gak? Nama saya Habib Syahab bukan Muhammad Syahab tadi. Yang di TV-nya. Muhammad Syahab. Itu nama Muhammad tuh motong kambing dulu. Berubah-ubah. Habib Muhammad Syahab ya. Langsung salam aja ya. Langsung aja salam aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita. Alhamdulillah bersama kita ada Ustadz Munawir Ngacir, host kita Ustadz Abai, dan ibu-ibu semuanya dan para pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal. Tadi subhanallah kita dengar sosok yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dikatakan beliau ini termasuk guru kita semuanya. Cara mengajarnya almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ ini juga sesuai dengan tema yang akan kita sampaikan, akhlak cara berdakwah atau berdakwah dengan mengutamakan akhlak. Bagaimana beliau bisa mencontohkan kepada kita, lihat bicara beliau walaupun sedikit terkadang menyentil tapi tidak menyinggung. Allahu Akbar. Ini ajaran yang diajarkan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Apa ini semua yang akhlak ini pongkolnya dari mana sih? Mencontoh siapa sih akhlak ini? Tidak lain dan tidak bukan, kita ini mencontoh akhlak yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara berdakwah, cara berbicara, apapun kita, kehidupan kita sehari-hari, kalau kita katakan bagaimana sih bisa kita berakhlak dengan akhlak yang bagus itu, tetap dan harus kita mencontoh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kalimat yang mengatakan di dalam kitab itu wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam fi adabihi wa akhlaqihi wa hadithihi wa aqwalihi wa adatihi masyhuratan ghair majhula faqad tarakana 'alal mahajjatil bayda wal hanifiyati samha lailuha kan nahariha fattabi'u wa la tabtadi'u fal khair
kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ibtida. Maka seorang imam besar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, di dalam kitab itu beliau mengatakan bagaimana itu orang harus baik di dalam kehidupannya, baik di dalam dakwah, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam berteman, baik di dalam mengajar, itu kita harus mengedepankan akhlak. Makanya ada kalimat yang mengatakan al-adab, adab sebelum ilmu. Makanya orang itu adab sebelum ilmu. Bahkan ada seorang ulama lagi yang mengatakan alamtu lisani 20 sana fil adab hatta yastaqim. Sampai seorang imam itu beliau mengatakan aku ajarkan lisanku berdakwah, berbicara. Misalnya seorang bukan hanya berdakwah saja, istri berbicara kepada suami, suami berbicara kepada istri, cara mengajar seperti apa yang dicontohkan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ, bagaimana retorika cara berdakwah. Nah ini semua ulama-ulama kita pun semua mengerjakan. Sampai beliau seorang ulama ini mengatakan alam tulisani, aku ajarkan aku punya lisan. Bu, ibu-ibu yang ngantuk saya doain berangkat haji. Lah teman bener. Doain haji Pak. Ya. Apa Bib? Yang ngantuk kita doain Haji. berangkat haji. Yang enggak ngantuk berangkat haji dan masuk surga. Amin. Menang banyak. Maka aku ajarkan aku punya lisan ini lidah. Lidah ini tidak bertulang, Masya Allah. Lisan ini tidak bertulang. Maka ulama ini mengatakan aku ajarkan aku punya lisan. Berapa tahun? Enggak lama ibu, isyrina sana 20 tahun. Sebelum belajar ilmu. Jadi dia ajarkan adab pada dirinya. Ajarkan adab pada lisannya supaya apa ini lisan diajari hatta yastaqim, agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar berjalan lurus di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini mencontoh siapa ulama kita? Tentunya mencontoh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sampai tadi dikatakan sejarahnya Nabi. Jadi orang bohong kalau enggak tahu cara dakwanya Nabi itu bohong. Kenapa? Sejarahnya Rasul di dalam kitab itu dikatakan sejarahnya Nabi baik dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam akhlaknya, bahkan fi adatihi. Apa maksudnya fi adatihi? Kehidupan beliau sehari-hari ini ulama mengatakan masyhuratan, sangat dikenal dan sangat terkenal. Sejarahnya semua orang bisa baca. Sejarah daripada kita punya Rasul Sallallahu. Makanya orang berdakwah itu kan menggantikan Nabi. Jadi harus mengikuti tata caranya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi. Maka dikatakan fal khair. Makanya hebatnya itu fal khair kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ibtida. Makanya orang ibu pengen bangus dunia dan akhirat itu enggak ada lain jalannya. Enggak ada kuncinya, enggak ada yang bisa gembok di dalam kehidupannya kecuali satu, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba. Maka pengen dapat kebaikan dunia dan akhirat, ittiba artinya mencontoh, patuh, tunduk dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Bashar. Maka pongkol daripada ketidakbaikan itu adalah jauh daripada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Imam Hasan Al-Basri. Apa beliau mengatakan? Lisanul jahil fi tarafi lisanihi. Lisannya orang yang tidak punya ilmu terkadang itu fi tarafi lisanihi, di ujung lidahnya. Jadi enggak ada akhlaknya, tidak ada adabnya. Begitupun di dalam dakwah
kita pun harus mengedepankan adab dan akhlak. Maka dikatakan lisanul jahil, lisannya orang yang jahil, fi tarafi lisanhi, di ujung lidahnya. Pokoknya apa yang dia ingin omongkan, dia omongin. Enggak mikirin hasil omongannya itu seperti apa. Walisanul alim, akan tetapi sebaliknya, lisan orang yang alim, lisan orang yang beradab, lisan orang yang berakhlak, lisan orang yang soleh, lisan orang yang siddiqin, itu min warai qalbi. Dia saring dulu di hatinya. Kalau pengen ngomong, pengen berbicara, pengen mengucapkan sesuatu apa, dia saring dulu di dalam hatinya. Bagus, sesuai agama, walaupun terkadang pahit, dia ucapkan supaya orang tidak tersinggung. Kalau tidak bagus, dia tahan, dia tidak omongkan. Kalaupun diomongkan, dicari bahannya supaya orang tersebut tidak tersinggung. Ini sudah terbukti bagaimana beliau kalau ngomong itu subhanallah banyak sekali. Artinya mau kita jujur atau tidak jujur, artinya hanya mungkin mewakili diri saya sendiri mungkinnya. Ustadz Abe juga mungkin secara tidak langsung banyak meniru, betul? Benar, Iya. Guru, benar. Betul Ustadz Munawir. Benar. Artinya kita subhanallah banyak meniru bagaimana tata cara dakwah beliau, berkata beliau, artinya candaan beliau, orang beliau bercanda. Tapi subhanallah nggak ada tuh mungkin kita dengar candaan beliau tuh bisa sampai nyinggung orang. Nah itu diantara retorika namanya apa? Saya Retorika. suka keseliu nyebutnya apa? Keceletot. Iya, artinya kita bisa mengikuti supaya apa? Supaya dakwah kita ini bisa diterima di semua kalangan. Masya Allah, subhanallah, jazakallah, Al-Habib Muhammad Syahab yang begitu luar biasa. Beliau banyak juga mengingatkan kita kembali tentang kenangan bersama almarhum Kiai Haji Zainul MZ. Sebelum kita sudahi, kita dengarkan dulu sama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun. Dititipin kok sombong, nggak pantas. Ada orang dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Ada enggak?
Mentang-mentang kaya sama tetangga nggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Kembali lagi di Cahaya Hati spesial Ramadan mengenang guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Luar biasa, tayangan tadi begitu mengingatkan kita kembali tentang bagaimana beliau menyampaikan retorika yang tepat dan sasarannya pun selalu memberikan kesejukan kepada masyarakat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Guru Habib Syahab sampaikan bahwa walaupun sedikit tapi mengena, itulah beliau yang penuh dengan banyak sekali kesejukan. Alhamdulillah di segmen ini kita dapat berbincang-bincang kembali dengan guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ, dibersamai juga ada Al Habib Muhammad Syahab yang Masya Allah mudah-mudahan ini menambah kembali kecintaan kita kepada almarhum. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah Habib ya. Habib Sampai Masya Allah. Terima kasih Habib bisa hadir di tengah-tengah kami semua untuk mengingatkan kami kembali tentang dan mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Habib, sejauh Habib kenal tentang almarhum, seperti apa sosok almarhum di mata Habib? Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Ustadz Fikri, Masya Allah, Assalamualaikum. Masya Allah, mudah-mudahan beliau, keluarga besar beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan. Amin, amin. Artinya kalau ditanyakan tentunya Kiai Haji Fikri Haikal lebih mengenal kepada ayahandanya. Betul, betul Habib. Cuman kalau ditanyakan kepada saya sempat dekat sama beliau dan sangat berkesan sekali itu. Alhamdulillah. Artinya belum lama. Jadi Iya, 2 tahun sebelum meninggal beliau itu saya dekat kepada beliau. Masya Allah. Pertama saya ngundang waktu Iya, itu datang ke rumah beliau Jumat. Hari Jumat itu selalu beliau itu buka rumahnya untuk menjamu orang-orang dan semua menjamu orang-orang makan siang itu setiap Jumat habis acara di masjid ya. Sholat Jumat itu kemudian makan siang di rumah Oh, jadi beliau. jamaah makan semua Beb? Semua makan, yang mau makan Masya walaupun Allah. orang senang semua Masya Allah. Dan beliau itu kalau ditanya, ya jelas mungkin banyak yang menyampaikan mengayomi. Mengayomi Beb. Mengayomi, bijaksana. Masya Allah. Jadi punya haibat tersendiri. Beliau Baik. bercanda sama kita, bukan tidak bercanda, bukan kita duduk itu tegang itu tidak. Beliau bercanda, tapi Beb. kita nggak bisa untuk bercanda lebih sama beliau. Gak bisa, Masya Allah itu. gak bisa maksudnya- ngimbangin gitu Beb? Kenapa? Gak bisa ngimbangin kalau bercanda gitu? Udah susah, bercanda beliau itu sudah levelnya Masya Allah sudah. Allahu Tapi Akbar. nggak ada bercandaan beliau itu yang menyinggung. Ah, Jadi pernah saya itu waktu dekat beliau tuh saya belum nikah. Ya Ustaz Fikri ya. Setiap ketemu saya selalu disinggung masalah nikah. iya Beb. Oh, Pas lagi ceramah beliau bilang ini Habib Muhammad pengen seperti Nabi Isa. Iya. Bingung semua orang, iya, kenapa? iya, iya. Kan Nabi Isa belum nikah, Habib Muhammad pengen seperti Nabi Isa kata dia. Itu semua, itu bercandaan beliau. Iya, iya. Semua ketawa semua orang. Saya Jadi ingat itu. singgungannya itu sejuk ya? Iya, jadi nyinggung motivasi buat kita nikah itu, Iya, iya, tapi dengan nyinggungnya seperti itu. Dan itu benar artinya Nabi Isa memang tidak menikah kan seperti itu. Nah ini Masya Allah. subhanallah. Jadi kalau ditanya, saya artinya betul-betul 2 tahun, artinya kurang. Jadi waktu mendengar, jadi pertama nih saya dari hati saya sangat berterima kasih kepada Ainus TV Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Ini bisa mengangkat tema seperti ini khususnya buat almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ ini yang memang boleh dikatakan ibu mungkin saya waktu kecil-kecil itu belum pernah ketemu beliau. Saya tinggal di kota Palembang. Tapi sering Beb dengar ceramah Makanya beliau. ini saya ceritakan. Saya tinggal di kota Palembang. Itu setiap bulan puasa itu pasti kita punya ada namanya ekstrakurikuler. Iya Beb. Mencatat ceramah. Iya, iya, Betul. benar Beb, benar. Betul Ibu ya? Benar, benar. Kita dulu punya ekstrakurikuler mencatat ceramah. Ibu-ibu begitu enggak dulu? Jadi setiap sore sebelum kita pulang sekolah itu wajib kita kumpul semua di sekolah mendengarkan ceramah siapa? Cuman satu.
Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Benar Bib. Kita suruh rangkum tuh ceramahnya 1 bulan full dengan banyak tema yang berbeda. Itu kita suruh tulis dan itu dikumpulkan. Benar-benar. Jadi secara tidak langsung itu banyak juga muridnya Bapak Kiai di Indonesia ini Masya Allah. Rata-rata Alhamdulillah. apalagi mencontoh biasanya cara ceramah beliau tuh rata-rata di Indonesia pada saat booming mencontoh cara ceramahnya Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Hampir jadi kiblat Bib ya. Betul, Masya jadi Allah. seperti itu. Jadi saya terima kasih banget sama Cahaya Hati karena 2 tahun itu buat saya ini berkesan. Alhamdulillah. Ya, ini bukan ngomong karena ada anaknya, saya juga nggak dikasih duit sama Ustaz Fikri ini. Iya iya Bib. Artinya memang dari hati saya tuh berkesan sampai waktu dengar meninggalnya saya telepon, betul gak? Beliau lagi di luar kota kalau nggak salah. Sampai nggak percaya kaget karena baru deket gitu. Masya 2 Allah. tahun itu baru deket pada beliau sampai di akhir kedekatan saya sama beliau itu pernah saya ngomong sama Pak Kiai. Pak Kiai itu Masya Allah orangnya. Betul-betul kata-kata kalau menurut saya mengayomi dan Baik. beliau itu senang sama anak muda yang berdakwah. Alhamdulillah. Senang beliau. Jadi pernah satu saat ada yang minta tolong sama saya untuk mengundang ke kota Palembang pada saat itu. Nah itu masalah bercandaan Nabi Isa itu di masjid Luas, Palembang, Bib, ya? masjid besar. Gitu, Baik Orang Bib, ketawa Masya semua, Allah. kan. Pertanyaan kedua Bib. Tapi subhanallah abis itu banyak yang ngelamar saya. Baik. Menarik Bib, menarik. Selanjutnya Bib, dari pertanyaan ini. Luar biasa dari yang Habib sampaikan begitu sangat masih terbayang ternyata di pikiran Habib luar biasa. Yang kedua Bib, apa nasihat beliau yang sampai saat ini Habib nggak lupa? Nasihat beliau itu banyak sebenarnya. Ha-ha. Pertama di antara pas waktu artinya baik itu di dalam ceramahnya atau waktu pas saya dakwah ke Palembang. Yang Pas dakwah banyak ke saya Palembang. ngobrol itu sama beliau itu pas dakwah ke Palembang. Baik. Jadi Bib. pertama saya tanya, kok bisa saya dakwah? Jadi ada yang minta tolong, waktu mau minta itu saya mundur maju. Masa nih sekelas, sekaliber kiai besar nih, Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ mau diajak sama saya ke Palembang. Kan saya bingung Allahu pada saat itu. Akbar. Tapi sudahlah bismillah, nolong orang banyak juga pengen dengar ceramah beliau, pengen lihat beliau langsung pada saat itu Ustaz Fikri. Maka saya beranikan, oh pokoknya kalau sudah Habib Muhammad ngundang saya mau. Oh langsung, itu kan ngebesarin hati. Masya Allah. Pada saat itu ke umur kita kan jauh sama beliau. Iya Bib. Ngebesarin hati subhanallah. Hanya kita siapkanlah karena artinya dengan pesawat yang bagus lah. Benar, Bib, Nah, benar. kita kan namanya anak Takzim ya, Bib? waktu itu ada situ kita anak recehan lah di belakang dapatnya kan gitu. Beliau di depan lah kelas bisnis ya kita recehan di Iya, belakang iya. gitu kan. Kita kan ibarat duit koin nih. Iya. Beliau duit besar gitu kan. Tapi subhanallah adabnya Habib Muhammad, mestinya Habib Muhammad yang di sini bukan saya. Dengan Allahu umur yang Akbar. jauh maksudnya. Ini mestinya Habib Muhammad yang di sini bukan saya. Masya Allah. Enggak Pak Kiai, rebut-rebutan tuh akhirnya saya minta beliau untuk duduk semua. Nah waktu perjalanan, waktu mau dakwah itu kita di mobil itu ngobrol. Sampai dia ngomong, ini bukannya saya bagus kan, saya senang sama Habib. Dia bilang gitu. Alhamdulillah. Ini kata Bapak Kiai, Baik, saya Bib. senang sama Habib. Artinya mungkin kalau Ustaz Fikri bilang, udah undang Habib Muhammad gitu kan. Artinya saya senang sama Habib. Dia bilang gitu. Nah, Baik Bib. Habib jaga ini, jaga akhlaknya Habib. Masya Karena dia Allah. suka tuh anak muda yang datang sama beliau. Masya Allah. Mau duduk sama beliau, mau nyampur sama beliau. Beliau tuh janji sama saya akan datang. Sebelum meninggal, benar. Allahu Akbar. Hatta di waktu di podium ceramah di majelis saya janji akan datang ke rumah Habib Muhammad. Saya bilang, Alhamdulillah. gak kesempatan beliau meninggal, subhanallah. Masya Jadi Allah. saya senang kenapa? Habib artinya jalankan terus dengan akhlak seperti Ya ini. Bib. Sama Alhamdulillah. siapa saja, sama guru-guru, sama orang tua. Katanya kalau antum seperti ini, yakinlah antum bakal maju ke depan. Amin. Itu nasihat ingat banget di mobil. Alhamdulillah. Masya Allah luar Waktu mau biasa. menuju ke masjid. Beliau katakan antum teruskan akhlak, datang sama kiai-kiai, datang sama orang guru-guru Baik, yang baik. memang dianggap guru, datang sama mereka. Insya Allah kalau antum pertahankan akhlak tersebut, dakwah antum akan maju. Masya Allah, terima kasih Habib, luar biasa. Pesan beliau kepada Habib yang masih sampai saat ini diingat. Jaga akhlak, jaga akhlak, jaga akhlak. Kiai Fikri, kita nyambung lagi dengan pembahasan tadi yang mungkin pemirsa masih penasaran banget. Tadi kita baru sampai pembahasan beliau kuliah.
Almarhum kuliah. Selanjutnya bagaimana tentang pernikahannya? Kiai, monggo Kiai. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya cintai. Jadi Allah yarham Kiai Zainuddin MZ sekolah dibiayai dengan keringatnya sendiri. Sampai beliau mengambil kuliah Fakultas Usuluddin di IAIN Jakarta. Lulus dengan gelar sarjana muda. Tahun 70 masih ada gelar BA. Itu yang beliau ambil kuliah tersebut masih dibiayai dengan cara kerja yang serabutan. Yang penting halal. Akhirnya saya teringat satu hari beliau bilang sama saya, Fikri, tidak ada pekerjaan yang halal itu hina. Beb. Ini pesan beliau nih. Masya Allah. Tidak ada pekerjaan yang halal itu hina. Iya, Pasti yang halal adalah mulia. Saya runut-runut, ternyata memang beliau melakoni perjalanan itu semua. Sambil sekolah, sambil bekerja, lalu membiayai sekolahnya. Selesailah beliau mengambil sarjana muda. Tempat beliau kuliah meminta untuk berkhidmat. Jadilah beliau pengajar di situ 1-2 tahun di IAIN. Namanya Asdos. Asdos. Asisten dosen. Iya guru. Iya, IAIN sekarang dulunya. Iya, sekarang UIN dulunya IAIN. Tahun 72 kemudian beliau menikah. Nah, ini menikah nih fasenya ya. Dengan emak saya. Iya. Mantan pacar. Tahun 72, 73 lahir saya. Lahir guru ya. Ya, kondisinya juga saat itu Allah yarham hanya berpegang kepada urat nadinya adalah urat nadi mengajar. Artinya urat nadi pengabdian. Masya Allah. Kalau ada orang yang sedekah, ya dikasih, diambil. Kalau nggak ada yang sedekah, ya udah campur manyun. Karena memang totalitas urat beliau itu adalah urat pengabdian. Beliau juga pernah ngomong sama saya bahwa ngajar itu adalah panggilan jiwa, bukan panggilan profesi. Maka apa saja yang disampaikan dari hati, masuknya ke hati. Itulah yang saya tangkap. Tahun 72 beliau nikah dengan umi saya, tahun 73 alhamdulillah saya brojol. Kondisinya ya Allah masih sangat prihatin. Kami ini keluarga ama susah udah nukangin. Kenyang gitu guru. Sampai-sampai kata umi saya, Fikri kamu tuh lahir sebenarnya bayi cicilan. Kok bisa maksudnya gimana? Rupanya cicilan bukan zaman sekarang doang, dari zaman saya udah ada tuh cicilan. Saya Gimana tanya, maksudnya guru? saya tanya, apa maksudnya Mi? Kamu itu dicicil 3 kali sama bapakmu. Jadi kalau Kiai Zainuddin MZ ngajar, ada orang yang sedekah itu kemudian buat nyicil saya. Masya Allah. Uang itu dibawa ke bidan cicilan pertama. Lalu ada orang lagi mensedekahkan, sedekah itu dicicil ke bidan untuk bayar saya yang kedua. Jadi saya ini lahirnya ngutang. Kredit. Sampai cicilan ketiga kata umi saya, Kiai Zainuddin MZ sudah membawa uang untuk melunasi kelahiran istri beliau, umi saya. Ketika sampai ke bidan tersebut senyum lalu bilang, sudah Zainuddin buat Fikri saja beli susu. Gak usah kamu cicil-cicil.
Jadi cicilan yang ketiga rupa-rupanya dilunasi oleh bidan tersebut. Alhamdulillah. Perjalanan itu kemudian karena pengabdian urat ngajar sampai di tahun 80-an. Sampai di tahun 80-an. Bahkan tahun 80-an itu Kiai Zainuddin ngajarnya sudah tingkat Jabodetabek. Jadi hampir setiap malam beliau itu keliling dari Guru. musola ke musola, dari masjid ke masjid, ngajar. Awalnya nih Guru ya. Ngajar sampai sampai tahun 80-an. Tetap beliau kalau siang mengabdikan dirinya di Yayasan Nurul Falah sebagai pengajar tetap. Tetapi selepas Isya beliau ngajar dari musola ke musola di Jabodetabek dan sekitarnya. Yayasan Nurul Falah itu yayasan yang didirikan oleh Kiai Zainuddin pada tahun 73, usianya sama seperti saya. Itu ibu bapak saudara-saudara para pemirsa, dulu di zaman kaset almarhum tuh, kaset pita. Iya Guru. Itu tertera pengasuh Yayasan Nurul Falah. Lokasi yayasan tersebut ada di Jakarta Selatan, Kebayoran Lama tuh Bib. Cuma sekarang dulunya padat penduduk, sekarang itu sudah 30%. Kemana 70% penduduknya? Udah pada kegusur. Karena daerah situ daerah lingkar Gandaria. Jadi tahun 80 jadwal pengajian beliau memang sudah padat, sudah full, dan itu berkaitan dengan rezim. Saat itu rezim Orde Baru. Dakwah juga tentu kalau sudah tahun-tahun politik pasti selalu dicurigai. Tapi karena lagi-lagi uratnya urat pengabdian, urat ngajar, walaupun rintangan datang menghadang, pantang surut mundur ke belakang. Masya Allah, luar biasa, terima kasih. Begitu banyak sekali hal-hal yang kita tidak pernah tahu tentang sosok almarhum, dan hari ini begitu luar biasa bahwa besarnya almarhum menjadi sosok dai yang kita kenal dengan dai sejuta umat itu bukan dicapai dengan segala yang mudah, segala yang senang, tapi ternyata banyak lika-liku yang membuat beliau terkenal tapi tidak menjadikan beliau angkuh, dan kita rasakan bahwa beliau begitu sangat menyejukkan buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati spesial mengenang Kiai Haji Zainuddin MZ. Kembali lagi di Cahaya Hati Ramadan spesial mengenang guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Pemirsa semua, di segmen sebelumnya kita telah berbincang-bincang lebih dekat lagi mengenal sosok beliau. Dan di segmen ini mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Syahdan dengan tema keutamaan ulama dan pengaruhnya di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam. Wa arsyadana ila sabilir rusydi wal qawam. Wa alhamana an
nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Anyus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang insya Allah senantiasa diberkahi juga. Host kita yang luar biasa Al-Mukarram Ustadz Abe Gibran. Terima kasih guru. Yang senantiasa menemani kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena di punggung beliau-beliaulah diamanahkan estafet dakwah dan risalah para nabi. Hingga tersampaikan kepada kita hari ini. Al-ulama'u sirajul ummah. Ulama itu adalah pelitanya umat. Lampunya umat. Kenapa? Karena dari sinarnya lah kita dan umat ini bisa dibimbing ke jalan kebaikan, kebenaran, bahkan bisa mengenal Tuhan. Dan al-ulama'u manarul bilad. Ulama itu adalah mercusuarnya sebuah negeri. Karena dari cahaya beliau-beliaulah bagaimana kita bisa memilah, memilih dan membedakan mana jalan hak dan mana jalan batil. Dan al-ulama'u kuwanul ummah. Ulama itu adalah pilarnya umat. Karena dari doa, dari ibadah yang mereka lakukan sepanjang siang dan malam. Yang membuat bumi ini masih tetap tegak. Langit tidak runtuh. Dan waktu terus berputar. Bahkan saudara. Al-ulama'u manabi'ul hikam. Ulama itu adalah sumbernya hikmah. Sumbernya kebijaksanaan. Karena dari mereka lah nasihat-nasihat, tauji, mau'idhah hasanah yang membuat hidup kita susah jadi mudah. Yang membuat hati kita resah jadi indah. Dan yang membuat jiwa-jiwa yang kotor menjadi bersih. Yang membuat nafsu amarah menjadi mutmainnah. Alhamdulillah. Kayaknya serius banget nih ya. Karena kita terbawa emosi mengenang almarhum guru kita Al-Mukarram Allahu Yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Begitulah hebatnya para ulama. Bagaimana para ulama begitu punya peran besar dalam kebaikan umat dan kemaslahatan alam semesta. Karenanya saudara, begitu seorang alim ulama wafat, maka dia adalah sebuah musibah besar. Saking musibah besarnya Rasulullah menggambarkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abu Darda radhiyallahu an, beliau Rasulullah bersabda, mautul alim musibatun la tujbaru. Wa sulmatun la tusaddu. Wa najmun tumisa. Kematian alim ulama adalah merupakan musibah yang tidak tergantikan. Dia sebuah kebocoran yang tidak bisa ditambal. Dan laksana bintang gemintang yang padam. Bahkan kata Rasul, mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Kematian satu suku, kematian satu bangsa
lebih mudah bagiku ketimbang kematian seorang ulama. Kenapa? Karena begitu ada alim ulama yang wafat, maka saat itu kebodohan akan mudah tersebar. Kemaksiatan akan mudah menjalar. Kebatilan akan merajalela. Kemungkaran akan berkuasa. Dan nafsu angkara murka akan menjadi raja. Na'udzubillah. Bahkan saudara, wafatnya ulama membuat tangan-tangan manusia yang zalim, tangan-tangan manusia yang rakus semakin berani merusak bumi dan alam semesta. Na'udzubillah. Masya Allah. Hari ini kita mengingat 11 tahun yang lalu Ustadz Abai. Guru kita, orang tua kita, murabbi ruhina wafat. Bagaimana beliau adalah sosok dai kondang yang luar biasa. Dai sejuta umat, bahkan politikus sejuta masa. Beliau bagaimana pemikirannya begitu bernas. Cara berdakwah, retorikanya begitu sangat cerdas. Sosok yang moderat tapi tidak miskin dalam kritik terhadap pemerintah maupun kritik sosial. Bahkan saya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di antara putra-putranya almarhum saya yang dapat rizki ketiban duren Ustadz Abai. Begitu ya Guru ya. Kebetulan kita juga sebagai orang yang mengidolakan Ustadz Abai. Dari mondok saya idola banget dengan almarhum. Alhamdulillah. Makanya kita punya yang namanya beberapa kaset almarhum. Kita hafal insya Allah judul-judulnya. Gitu Guru. Kita udah pengen banget kayak almarhum, meniru almarhum luar biasa. Kebetulan saya ditakdirkan satu pondok dengan putra pertamanya almarhum. Allahu Akbar. Pertama kali mungkin di antara teman-teman saya yang mondok, itu saya yang diajak nginep oleh Al-Mukarram Ustadz Fikri. Sering nginep di rumahnya, Masya Allah indah banget. Kadang-kadang beliau katakan nih air aba minum, air baba, manggilnya baba beliau kalau nggak salah dulu. Bekas air minumnya kita sering minum. Kita berharap barokah dari beliau. Masya Allah, begitu beliau wafat Ustadz Abai, seminggu beliau Ustadz Al-Mukarram, Kiai Haji Jainuddin MZ wafat, Allahu yarham, seminggu setelah itu saya didatangi oleh beliau. Dalam mimpi Ustadz Abai sholat jelas banget, ditalaki saya. Diajarin bagaimana ceramah, diajarin bagaimana retorika dakwah. Saya ceritain kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Fikri, lu enak ditalaki, gua aja belum dapet. Allahu Akbar. Masya Allah, rezeki yang tidak bisa diukur dengan harta apapun. Alhamdulillah, doain Ustadz Abai. Amin. Kita bisa berjuang, bisa meneruskan bagaimana perjuangan beliau yang tentunya kita jauh sekali. Jauh daripada jejak-jejak beliau. Tapi setidaknya kita sebagai generasi penerus, kita sebagai generasi yang bergerak di bidang dakwah, siapapun itu ustadz, siapapun itu dai dan lain sebagainya, hendaknya kita berusaha mengikuti jejak-jejak perjuangan beliau. Bagaimana beliau begitu gigih dari masa ke masa yang luar biasa perjuangannya. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Guru Syahdan atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Saatnya kita sekarang dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita. Nanti setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahayati Spesial Mengenang Kiai Haji Zainuddin MZ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Anyus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah seorang dai kondang sejuta umat. Pemikirannya sangat bernas, cara berdakwahnya cerdas. Bahkan setiap saat nasihat-nasihatnya selalu saja dinanti oleh masyarakat luas. Beliau orang yang kiai, guru yang sangat moderat tapi juga syarat kritik sosial. Para pemirsa iNews di mana saja berada, sosok Kiai Haji Zainuddin MZ yang begitu melegenda bagi dunia dakwah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, menjadi teladan kita untuk melanjutkan perjuangan dakwah. Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Terbukti dakwah yang beliau sampaikan berangkat dari keikhlasan beliau. Sesuatu yang berangkat dari ikhlas, insya Allah akan menempel kepada para jamaah. Dan terbukti pula dakwahnya di mana-mana dinanti-nantikan karena memang yang disampaikan atas dasar keikhlasan. Mudah-mudahan para dai di zaman ini dan seterusnya bisa mencontoh bagaimana dakwah yang dilakukan oleh almarhum, dan kita semuanya akan selalu mendapatkan mutiara-mutiara dari hikmah yang beliau sampaikan, di mana beliau berdakwah diterima di seluruh segmen dari berbagai macam kalangan, dari pejabat sampai rakyat. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa, waktu saya mondok di pesantren Tebu Ireng, Kiai Zainuddin titip omongan ke saya, Fikri, waktu kamu lahir semua orang senang dan ketawa. Tapi berusahalah ketika kamu pergi nanti semua orang sedih dan merasa kehilangan. Rupa-rupanya inilah pesan kepada kita semua untuk jadi orang yang bermanfaat. Bukankah ini ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW? Orang yang bermanfaat, jangankan waktu masih hidup, sudah wafat pun orang kalau bermanfaat, ilmunya masih didengerin sama orang-orang lain. 11 tahun beliau sudah wafat. Tetapi amal jariyah berupa ilmu mutiara-mutiara hikmah masih bergema, menuntun kita menjadi masyarakat muslim yang lurus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Radiyallahu ta'ala ala sahabu Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Amin. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه Amin. ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين عامة. Amin. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة علينا وعلى أهل جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Amin. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. Ya Allah, jadikan kuburan guru kami taman-taman syurga-Mu ya Allah. Amin. Luaskan kuburannya, Amin. sinarkan kuburannya Amin. almarhum, berkahi kuburannya ya Allah. Peluklah beliau dengan rahmat-Mu ya Allah. Amin. Peluklah beliau dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin. Berikanlah beliau tempat sebaik-baiknya tempat ya Allah. Amin. Ya Kumpulkan beliau bersama orang-orang soleh. Amin. Kumpulkan beliau bersama orang-orang siddiqin. Amin. Kumpulkan beliau ya Allah Amin. bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi Amin. birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada khususnya keluarga besar Kiai Haji Zainuddin MZ, khusus kepada Kiai Haji Fikri Haikal MZ, para guru-guru yang hadir, Al-Habib Muhammad Syahab, Kiai Syahdan, Kiai Munawir Gacir, Kiai Fatullah yang telah membagi ilmunya kepada kita semua. Tetap kami mengingatkan untuk mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Sampai ketemu lagi di Cahyati spesial Ramadan berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal